Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang pemimpin gereja yang telah mengabdikan hidupnya selama 15 tahun tiba-tiba mengumumkan bahwa dirinya memeluk Islam? Bukan hanya itu, dalam kisah yang dibagikannya, keputusan tersebut kemudian diikuti oleh begitu banyak jemaat yang selama ini berada di bawah kepemimpinannya. Perjalanan spiritual inilah yang membuat nama Ibrahim Rickman, yang sebelumnya dikenal sebagai Abraham Rickman, menjadi perbincangan dunia. Apa sebenarnya yang membuat seseorang pendeta memilih meninggalkan semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun? Benarkah sebuah mimpi menjadi titik balik hidupnya? Dan bagaimana kisah ini akhirnya membawanya hingga ke tanah suci Mekah? Mari kita simak kisah lengkapnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sebelum memeluk Islam, Abraham Rickman dikenal sebagai salah satu pemimpin utama Corinthian Church Afrika Selatan. Selama kurang lebih 15 tahun, ia menjalankan tugas pelayanan dan memimpin jemaat dalam jumlah yang disebut mencapai puluhan ribu orang. Namun, di balik posisinya yang dihormati, ternyata ia mengaku sering memikirkan pertanyaan-pertanyaan besar mengenai keesaan Tuhan. Menurut kesaksiannya, sejak kecil ayahnya yang juga seorang pendeta memiliki pandangan yang cukup unik. Ia melarang Abraham mengenakan kalung salib, bahkan ketika berada di gereja. Larangan tersebut membuat Abraham tumbuh dengan pemahaman bahwa Tuhan adalah satu dan tidak boleh disamakan dengan apapun. Keyakinan itu terus melekat hingga ia dewasa. Meski tetap menjalankan tugas sebagai pendeta, ia mengaku sering merasakan kegelisahan ketika mempelajari kitab sucinya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya belum menemukan jawaban yang benar-benar memuaskan hati. Perubahan besar itu, menurut kisah yang ia ceritakan, bermula dari sebuah mimpi. Suatu malam, Abraham tidur di sebuah ruangan kecil di gereja. Tempat itu memiliki kenangan khusus karena dahulu merupakan tempat ibunya biasa beristirahat. Di tengah malam, ia mendengar sebuah suara yang sangat jelas. Suara itu berkata, "Katakan kepada jemaatmu agar mengenakan kopiah putih dan pakaian putih." Abraham terbangun. Ia mengira semua itu hanyalah bunga tidur. Namun, malam berikutnya, mimpi yang sama kembali datang. Lalu, malam berikutnya lagi, pesannya tetap sama. Hingga pada mimpi terakhir, semua itu terdengar jauh lebih keras. "Katakan kepada orang-orangmu." Menurut pengakuannya, bentakan itu membuat dirinya terbangun dengan tubuh gemetar. Ia tidak mampu menahan air mata. Saat itulah terjadi pengalaman yang menurutnya tidak akan pernah ia lupakan. Ketika melihat layar ponselnya, ia mengaku mendapati gambar Ka'bah beserta lantunan pujian yang membuat hatinya semakin tersentuh. Pengalaman tersebut menjadi titik balik dalam hidupnya. Dalam berbagai wawancara, Ibrahim mengatakan bahwa sejak saat itu ia mulai yakin untuk mempelajari Islam lebih dalam. Setelah mengalami pergulatan batin yang panjang, Abraham akhirnya mengambil keputusan yang sangat besar. Ia memilih mengikut keyakinan yang menurutnya telah membawa ketenangan hati. Menurut kisah yang beredar, pada suatu pertemuan bersama jemaatnya, ia menceritakan seluruh pengalaman spiritual tersebut. Ia juga menyampaikan pesan yang menurutnya ia terima dalam mimpi. Menariknya, pada pertemuan berikutnya, banyak jemaat hadir mengenakan pakaian serba putih. Beberapa waktu kemudian, para tokoh muslim setempat diundang untuk hadir. Di hadapan para pengikutnya, Abraham mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak saat itu, ia menggantikan namanya menjadi Ibrahim Rickman. Sebelum laporan dan kesaksian menyebut bahwa banyak jemaatnya itu mengucapkan syahadat pada kesempatan tersebut.
meskipun jumlah pastinya belum dapat diverifikasi secara independen. Peristiwa inilah yang membuat kisah Ibrahim menjadi viral di berbagai negara. Beberapa bulan setelah menjadi Muslim, kisah Ibrahim Wickman mendapat perhatian luas. Ia kemudian menjadi salah satu tamu dalam program undangan haji yang diselenggarakan pemerintah Arab Saudi melalui Custodian of the Two Holy Mosques Grace Program. Dalam dokumentasi yang dipublikasikan, Ibrahim tampak mengunjungi berbagai tempat bersejarah Islam. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika ia berada di kawasan Jabal Nur, lokasi yang dikenal sebagai tempat Gua Hira berada. Di sana ia tampak tak kuasa menahan haru. Ia mengungkapkan rasa syukur karena merasa diberi kesempatan mengunjungi tempat yang sangat bersejarah dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua, terlepas dari bagaimana setiap orang memandang kisah Ibrahim Wickman, ada satu pelajaran yang dapat kita renungkan. Hidayah adalah suatu yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang menemukannya melalui pancaran ilmu, ada yang mendapatkannya melalui peristiwa yang mengubah hidup, dan ada pula yang mengaku menemukannya melalui pengalaman spiritual yang sangat pribadi. Sebagai seorang Muslim, tugas kita bukan menghakimi perjalanan orang lain, melainkan terus memperbaiki diri, memperdalam ilmu, dan menunjukkan akhlak yang baik kepada siapapun. Karena bisa jadi, akhlak yang baik menjadi sebab terbukanya hati seseorang untuk mengenal Islam. Bagaimana pendapat Anda mengenai kisah perjalanan spiritual Ibrahim Wickman? Silahkan tulis di kolom komentar dengan tetap menjaga adab dan saling menghormati. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.